Di balik lapangan hijau yang gemerlap dan sorak-sorai penonton, terselip bayang-bayang hitam yang menggerogoti integritas. Pada video kali ini, kita akan membahas korupsi di dunia sepak bola yang bagai racun dalam anggur, mampu merusak jiwa sportivitas. Bersiaplah, karena kebenaran yang pahit ini akan kita ungkap dengan gaya yang tak biasa. Bayangkan jika sepak bola adalah sebuah simfoni yang indah, maka korupsi adalah nada yang sumbang dan terus mengganggu harmoninya. Di setiap sudut lapangan, ada bayangan kelam yang menyelinap, merampas kepercayaan dan semangat para penggemar. Pertama, kita mulai dengan kasus Ivan Raditya. Mantan pemain timnas U20 Indonesia ini terjerat kasus korupsi terkait proyek pembangunan gapura di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang nominalnya itu 790 juta dengan hukuman 1 tahun penjara. Irfan terbukti menyalahgunakan anggaran sebesar 790 juta rupiah dan sebagai hasilnya, ia divonis 1 tahun penjara. Kasus ini mengingatkan kita bahwa latar belakang sebagai atlet tak menjamin seorang terlepas dari godaan melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya ada kasus Figit Waluyo. Mantan manajer Daryl Trust Sidoarjo ini dikenal sebagai tokoh sentral dalam jaringan mafia bola di Indonesia. Meski detail nominal uang tidak diungkapkan, transaksi-transaksi besar dan pengaturan skor yang melibatkan dana signifikan membuktikan bahwa praktik kotor ini terjadi. Proses hukum kasus ini masih berjalan. Pelaku pernah menjadi buronan. Mungkin di dunia lain Figit bisa menjadi sutradara film kriminal. Namun kenyataannya, ia hanya menjadi pion dalam permainan yang membungkus dirinya dengan bayang-bayang mafia. Begitu tragis ketika bintang sepak bola berubah menjadi dalang bayangan yang licin. Kasus berikutnya adalah kasus skandal Senayan tahun 1962. 10 pemain timnas Indonesia terjerat kasus suap yang mencuat setelah istri salah satu pemain kedapatan memborong barang mewah. Walaupun detail nominal suap tidak lengkap, skandal ini menjadi simbol awal masuknya praktik korupsi ke level tertinggi sepak bola nasional. Untuk hukuman, belum ada rincian hukuman spesifik di kasus ini. Namun, skandal ini memicu reformasi dalam pengawasan timnas. Meski tak ada hukuman yang terekam secara spesifik untuk tiap pelaku, skandal ini memicu reformasi penting dalam pengawasan dan manajemen timnas. Ini adalah pelajaran bahwa integritas harus dijaga sejak awal. Selanjutnya ada skandal FIFA pada tahun 2015. Dunia internasional pun tidak lepas dari permainan kotor. Skandal FIFA pada tahun 2015 ibarat sebuah drama Shakespeare yang modern, menampilkan sekitar 14 pejabat tinggi yang terjerat dalam transaksi kotor ini. Transaksi ini diperkirakan mencapai sekitar 150 juta US dollar. Untuk hukuman dari 14 pejabat tersebut beragam nih, dari 5 sampai 15 tahun penjara. Dan khusus untuk Sepp Blatter atau selaku ketua FIFA pada masa tersebut, dilarang beraktivitas selama 5 tahun di dunia sepak bola. Jika uang bisa berbicara, mungkin ia akan menyanyikan lagu sedih tentang keserakahan dan pengkhianatan. Seolah-olah, di panggung megah FIFA ini, para aktor rela memainkan peran dengan imbalan hukuman yang lebih, seperti pertunjukan yang terlambat usai. Sungguh sebuah lelucon buruk yang diorganisir secara global. Selanjutnya, kasus Liga Jerman pada tahun 2005, yaitu wasit Robert Heuser. Di belantara kompetisi Liga Jerman, ditemukan kisah tragis wasit Robert Heuser. Layaknya seorang penjaga gerbang yang kehilangan kunci, Heuser membiarkan uang dan iming-iming mafia judi membuka lubang ke dalam integritas pertandingan. Hukuman yang diberikan ke beliau yaitu 2 tahun 5 bulan penjara dan larangan seumur hidup beraktivitas di dunia sepak bola. Bayangkan, seorang yang seharusnya menjadi simbol keadilan di lapangan malah menjadi contoh hidup ketika godaan menjadikannya dosa. Hukuman yang dijatuhkan seperti tameng keadilan yang berusaha menutup retakan-retakan persaingan yang sudah lama tak terjaga. Dan yang terakhir ada skandal Marseille pada tahun 1993. Ketika sebuah klub megah harus menelan kepahitan penyesalan. Olympique Marseille yang pernah menjadi raja Eropa pada tahun 1993 terjebak dalam lingkaran setan pengaturan skor. Hukumannya, Olympique Marseille didiskualifikasi dan kehilangan gelar juaranya. Seakan-akan, dalam mimpi indahnya kompetisi Eropa, klub ini dikejutkan oleh penyataan pahit. Ketika uang dan janji palsu akhirnya menuntut balas dendam. Seperti korban yang tertangkap adalah kehormatan dan gelar yang pernah diidam-idamkannya. Sungguh sebuah tragedi yang menyamar sebagai komedi hitam. Di balik setiap kasus, terselip pelajaran berharga. Nominal yang terlibat, dari ratusan juta rupiah hingga jutaan dolar, adalah senjata pemabuk yang mampu membuat logika berunding dengan godaan.
sementara hukuman yang dijatuhkan bagai palu keadilan yang berusaha menendang keras para penjahat bayangan. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kelam dan penuh ironi dalam dunia sepak bola ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Thank you.